bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia, di sini. Jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Positif virus corona bertambah menjadi 134 kasus. Terinfeksi virus corona atau COVID-19 kembali bertambah. Hingga Sabtu 21 Maret total 450 orang dinyatakan positif COVID-19 dengan 38 kasus meninggal dunia dan 20 orang dinyatakan sembuh. COVID-19 telah menjadi pandemi yang mengerikan. Wabah global coronavirus ini dalam waktu singkat telah menyebar ke ratusan negara lintas benua. COVID-19 mula-mula mewabah di Wuhan, Cina menjelang akhir Desember 2019, kemudian menjalar ke semua provinsi di sana secara fisik dan psikis. Pandemi COVID-19 telah mengganggu dari lebih 8,9 miliar manusia di Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika, dan Antartika. Hal yang sama juga terjadi pada perekonomian Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 menghantam keras kontraksi ekonomi negara. Dalam kurun waktu dekade 2010 sampai 2020, defisit negara kita memang cukup stabil di rentang angka 0,5 sampai 3%. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara yang mana batas defisit hanya diperbolehkan maksimal 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Namun, pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia di awal 2020 membuat pemerintah segera merevisi aturan tersebut lewat Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa batas defisit diperlebar menjadi di atas 3% dengan catatan hanya sampai tahun 2022. Proyeksi defisit yang semula dikeluarkan dalam RAPBN 2020 sebesar 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB terpaksa direvisi lewat Perpres nomor 72 tahun 2020 naik menjadi 1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah defisit APBN diproyeksikan di atas 6%. Direvisinya batas defisit melalui perubahan undang-undang memang bukan tanpa alasan. Bencana COVID-19 menjatuhkan hampir seluruh sektor membuat pemerintah harus memutar otaknya pada saat itu. Defisit yang sangat lebar digunakan untuk menahan kondisi masyarakat dan perekonomian yang mengalami shock luar biasa. Hal ini pada akhirnya akan memunculkan dilema persoalan. Di satu sisi, lebarnya defisit anggaran memiliki manfaat yang luar biasa bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terlebih pemulihan dalam kondisi sekarang ini, meskipun dapat diperdebatkan. Namun di sisi lain, defisit yang terus terjadi, apalagi melebar semenjak pandemi COVID-19, membuat pemerintah terus menambah beban hutang negara lewat pembiayaan. Apalagi APBN kita belum banyak memiliki pengalaman telah mengurangi pokok hutang. Jangankan pokok hutang, untuk membayar bunga hutang saja masih mengandalkan utang baru. Kondisi inilah yang memunculkan pertanyaan terkait kesinambungan fiskal APBN. Namun, defisit sudah terjadi, memang seharusnya terjadi. Angka maksimal kemampuan penerimaan negara setiap tahun memang tidak pernah cukup untuk membiayai seluruh belanja negara. Apalagi kebijakan ekspansif terus dipilih pemerintah dalam beberapa tahun kebelakang demi mengakselerasi pembangunan. Maka dari itu, defisit selalu tidak terelakkan. Hingga berujung pada pertanyaan, bagaimana kesinambungan negara kita setelah adanya pandemi ini?